Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Fatiko Sumanegara dengan NIM L13123239. Nah, pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang judul memproduksi hasil hutan pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Hutan. Konsep teori produksi. Konsep dasar dari produksi sumber daya hutan adalah segala sesuatu yang telah tersedia di hutan yang wujudnya nampak atau barang dan dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup, khususnya manusia, guna memenuhi kebutuhan atau keinginan yang relatif terbatas. Sementara ketersediaan sumber daya hutan relatif terbatas. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan produksi sumber daya hutan yang relatif terbatas tersebut perlu ada pembaruan dan keberlanjutan. Nah, jadi manusia itu memiliki kebutuhan atau keinginannya itu yang relatif tak terbatas, sedangkan ketersediaan sumber daya hutan relatif terbatas. Jadi dalam pemanfaatan produksi sumber daya alam diperlukan pembaruan dan berkelanjutan atau pemanfaatan produksi. Komponen dari faktor produksi: sumber daya alam, tenaga kerja, modal, teknologi, dan manajemen. Dalam konsep pemanfaatan sumber daya hutan diperlukan dua hal yang sangat penting. Segala sesuatu barang, sumber daya yang dapat diperbarui, merupakan sumber daya yang tersedia di alam yang jumlahnya relatif banyak, dan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya menggunakan prinsip keberlanjutan dan berkeadilan bila menginginkan sumber daya ini dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Jadi untuk memanfaatkan sumber daya hutan harus ada barangnya, seperti pada poin pertama. Dan poin kedua itu kebutuhan dan keinginan. Pasti dalam sumber daya alam itu kita memiliki kebutuhan dan keinginan, seperti keinginan dari sumber daya hutan yang seperti pohon, atau kebutuhan seperti pohon dijadikan kertas dan kita membeli kertas itu untuk menyimpan catatan. Produksi hasil hutan. Produksi hasil hutan melibatkan serangkaian proses yang bertujuan untuk menghasilkan kayu dan produksi non-kayu. Memproduksi hasil hutan memiliki proses yang panjang, yaitu pemilihan spesies pohon yang sesuai dengan kondisi dan tujuan ekonomi, pengelolaan lahan, proses pemanen, dan pengelolaan hasil hutan. Jadi pada produksi hasil hutan itu ada 4 serangkaian proses yang menghasilkan kayu atau produk non kayu, dan diantaranya itu adalah pemilihan spesies pohon, pengelolaan lahan, proses pemanenan, dan pengelolaan hasil hutan. Produksi hasil hutan. Sumber daya hutan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Hutan menyediakan berbagai macam barang dan jasa, termasuk kayu. Hasil hutan bukan kayu, HHBK, air, oksigen, serta jasa lingkungan. Selain itu, hutan juga berperan dalam penyerapan karbon, menjaga keseimbangan ekosistem, dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya.
Jadi sumber daya hutan itu memiliki peran yang banyak dan penting untuk di tingkat lokal, nasional, ataupun global. Seperti hutan itu memiliki kayu atau pohon yang dijadikan kayu, dan kayu lagi dihasilkan berbagai perabotan seperti kursi, meja, dan lain-lain. Dan juga pohon menghasilkan oksigen. Penyedia kayu dan produk hutan. Hutan merupakan sumber kayu yang digunakan untuk industri seperti konstruksi, kertas, dan furnitur. Industri kayu memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan menyumbang pendapatan negara dari ekspor. Sumber bahan baku non-kayu. Selain kayu, hutan juga menyediakan bahan baku non-kayu seperti rotan, getah, madu, dan tumbuhan obat. Produk ini dapat digunakan oleh masyarakat lokal atau dijual ke pasar yang lebih luas, memberikan sumber pendapat alternatif. Nah, seperti pada poin sebelumnya itu, produk-produk pada sumber daya hutan itu kan ada banyak, seperti penyedia produk dan kayu hutan, dan yang bahan baku non kayu. Nah, untuk bagian produk hutan itu kan kayunya bisa dijadikan konstruksi dan dibuat atau diolah menjadi kertas, atau kayunya dibuat untuk furnitur. Nah, sedangkan untuk yang non kayu itu seperti ada pohon yang getahnya diambil terus dijadikan karet atau madu atau juga tumbuhan obat. Tiga tahap produksi. Tahap persiapan meliputi pemilihan lokasi, penanaman dan perawatan tanaman, serta pemilihan spesies yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Tahap produksi, proses pertumbuhan pohon termasuk pemeliharaan, pemangkasan, dan perlindungan dari hama untuk memastikan pertumbuhan optimal hingga saat panen. Tahap permanen dan pengelolaan meliputi teknik pemanenan dan yang berkelanjut dan pengelola hasil hutan menjadi produk siap jual dengan fokus pada peningkatan nilai tambah. Nah, pada produksi itu dia ada 3 tahap, yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan itu seperti mencari lokasi untuk penanaman, perawatan, dan tahap kedua itu tahap produksi, yaitu pada proses pertumbuhan pohon seperti pemeliharaan, pemangkasan, dan perlindungan. Dan tahap yang terakhir itu tahap pemanenan atau pengelolaan, meliputi teknik pemanenan yang berkelanjutan, pengelolaan hasil hutan. Nah, pada tahap pemanenan ini tahap yang sudah jadi atau tinggal siap diproduksi, siap jual. Fungsi biaya produksi. Fungsi biaya adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara biaya dan jumlah produksi. Berdasarkan periode waktunya terdapat biaya jangka pendek, short run, dan jangka panjang. Biaya tetap fixed cost atau FC adalah biaya yang besarnya tidak dipengaruhi besarnya produksi. Berapapun tingkat output yang dihasilkan, besarnya selalu sama. Misalnya pembelian lahan, gedung, dan mesin. Biaya variable cost atau VC, biaya yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya produksi. Semakin besar jumlah output, semakin besar biaya variabel yang dikeluarkan untuk menambah penggunaan input variabel, misalnya bibit, tenaga kerja, dan pupuk. Biaya total atau total cost TC merupakan jumlah dari total biaya tetap dan variabel. Kenaikan output akan menambah biaya variabel sehingga menambah biaya total. Untuk rumusnya itu TC
sama dengan FC plus VC. Biaya tetap rata-rata average fixed cost atau AFC. Biaya tetap total dibagi dengan jumlah output. Karena VC total tetap, maka peningkatan output akan menurunkan biaya tetap rata-rata unit output. Untuk rumusnya AFC sama dengan FC per key. Biaya variabel rata-rata average variable cost atau AFC. Biaya variabel total dibagi dengan jumlah output. Awalnya peningkatan output akan menurunkan efisi, kemudian sampai pada titik tertentu penambahan output akan menaikkan efisi. Untuk rumusnya itu efisi sama dengan VC per key. Biaya rata-rata average cost atau AC yaitu biaya total dibagi dengan jumlah output. Untuk rumusnya itu AC sama dengan TC per key. Biaya marginal cost atau MC merupakan tambahan biaya total karena tambahan satu unit output atau perubahan biaya per kesatuan produksi. Dalam biaya marginal berlaku hukum the law of diminishing return atau tambahan hasil yang makin menurun. Dan beginilah untuk rumusnya. Biaya produksi, biaya jangka panjang atau long run cost. Dalam jangka panjang, produsen dimungkinkan untuk merubah jumlah semua input yang digunakan sehingga semua input termasuk input variabel. Biaya jangka pendek short run cost menggambarkan keadaan dengan visi tertentu, biasanya STC. Short run total cost jika terjadi tambahan investasi, visi bertambah menjadi STC3 dan seterusnya. Penerimaan revenue. Penerimaan adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual dari produksi yang bersangkutan. Produksi fisik dihasilkan oleh bekerjanya beberapa industri produksi sekaligus berupa tanah, modal, tenaga kerja yang terangkai dalam proses produksi. Penerimaan atau revenue atau total revenue adalah seluruh pendapatan yang diterima dari hasil penjualan barang pada tingkat harga tertentu. Adapun rumus untuk menentukan penerimanya adalah TR sama dengan P kali Q. Untuk TR nya itu total revenue, P nya itu harga barang, Q jumlah barang. Penerimaan revenue, peningkatan hasil sumber daya hutan baik dari hutan tanaman produksi maupun hutan alam perlu terus dilakukan tanpa merusak kelestarian hidup. Hutan rakyat perlu dikembangkan melalui penyedia bibit bagi hutan yang baru dipanen. Di samping itu, bagi perusahaan dan rakyat yang memanfaatkan hasil hutan perlu melakukan proses pengamanan kayu dan keharusan untuk melakukan reboisasi. Seluruh pengelolaan hutan tersebut harus diarahkan untuk mencegah kerusakan dan menjaga kelestarian hutan. Pembahasan suatu konsep produksi. Menurut fungsi pokok dalam perusahaan, biaya dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Biaya administrasi yaitu biaya yang untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan produksi dan pemasaran produk. Biaya produksi adalah semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Pembahasan suatu penelitian konsep produksi. Kajian dalam model pengolahan sumber daya hutan dengan pelibatan masyarakat desa hutan yang telah dilakukan di era tahun 2000-an menemukan bahwa ada beberapa kelemahan dalam program pembangunan masyarakat desa hutan. 1. Sistem agroforestry yang dilakukan oleh petani pada saat itu belum layak secara sosial ekonomi. Tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang terlibat dalam pengelolaan hutan belum mampu meningkatkan pendapatan rumah tangganya. Kontribusi petani yang bekerja dalam program PMDH belum memberikan peningkatan kesejahteraan yang signifikan terhadap pendapatan keluarganya. 2. Pendapatan bantuan sosial ekonomi yang dilaksanakan pada saat itu belum efektif menyentuh kelompok sasaran petani. Kucuran dana dari pihak swasta melalui pemerintah desa untuk kelompok petani pada saat itu belum dapat digunakan secara produktif dan efektif. 3.
dalam mengelola program PMDH. Stakeholder yang menangani model pengelolaan sumber daya hutan tersebut, Dinas Kehutanan dan Perhutani masih bekerja sendirian, one man show, serta belum dapat bekerja sama secara integrasi dengan lembaga instansi sektoral yang lain. Demikian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.